900 pasukan elit Amerika Serikat tiba di Israel, Iran dan Hamas beri sambutan mematikan. And will act to do so. Finally, in terms of force protection, the message is simple. As Secretary Austin has consistently made clear, we will take all necessary measures to defend our troops and our interests. Hampir 1.000 lagi tentara Amerika Serikat telah tiba di Timur Tengah dan sedang menuju masuk ke tempat yang ditargetkan. Namun sebelum hal itu terjadi, Iran dan Hamas telah menyediakan jebakan mematikan yang bisa menghabisi mereka sebelum berperang. Ketika ketegangan meningkat akibat perang Israel-Hamas, pasukan Amerika Serikat dan koalisi telah diserang setidaknya 12 kali di Irak dan 4 kali di Suriah dalam seminggu terakhir, kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan. Bahkan puluhan pasukan Amerika Serikat menderita luka-luka dan cedera otak traumatis. Amerika Serikat telah mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur ke wilayah tersebut sejak konflik meletus pada 7 Oktober lalu, termasuk 2 kapal induk untuk mencoba menghalangi Iran dan kelompok yang didukung Iran. Ryder mengatakan pasukan Amerika Serikat kembali menjadi sasaran pada hari Kamis di Irak, namun serangan itu melenceng. Setelah itu, ada serangan lagi dari Suriah yang menghantam kapal Amerika Serikat. Reuters melaporkan pada hari Minggu bahwa militer Amerika Serikat mengambil langkah-langkah baru untuk melindungi pasukannya di Timur Tengah selama meningkatnya serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok yang didukung Iran, yang membuka kemungkinan untuk mengevakuasi keluarga militer jika diperlukan. Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan patroli militer Amerika Serikat, membatasi akses ke fasilitas pangkalan dan meningkatkan pengumpulan intelijen, termasuk melalui drone dan juga operasi pengawasan lainnya. Amerika Serikat juga meningkatkan pemantauan dari menara penjaga di fasilitas militernya, meningkatkan keamanan di titik akses pangkalan dan meningkatkan operasi untuk melawan potensi masuknya drone, roket, dan juga rudal. Pengerahan pasukan Amerika Serikat terbaru ini terkait dengan rencana Amerika Serikat untuk mengerahkan sistem terminal High Altitude Area Defense dan juga baterai rudal Patriot. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan kepada PBB pada hari Kamis bahwa jika pembalasan Israel terhadap pejuang Hamas Palestina di jalur Gaza tidak berakhir, maka Amerika Serikat tidak akan terhindar dari serangan mematikan berturut-turut pada pasukannya dan juga Israel. Sebelumnya pada pekan lalu di lepas pantai Yaman, sebuah kapal perang Amerika Serikat menembak jatuh satu lusin drone ataupun yang ditembakkan oleh Houthi yang didukung Iran. Meningkatnya ketegangan telah membuat personel Amerika Serikat selalu waspada selama alarm palsu di pangkalan udara Al-Assad di Irak pada hari Kamis. Seorang kontraktor sipil meninggal karena serangan jantung. Mereka kembali melakukan penyerangan. Saat polisi mengatakan suara sirene peringatan di Israel meraung-raung setelah serangan roket berbunyi di Israel Selatan. Sistem pencegat rudal militer Iron Dome hanya menembak jatuh satu rudal di kota Ashkelon, Israel Selatan. Seperti melansir Antara, seorang juru bicara militer di Twitter mengatakan,
setelah gencatan senjata gagal, Hamas kembali melakukan serangan roket-roket. Tidak ada perundingan yang disetujui setelah Israel kembali melakukan penyerangan. Israel sebelumnya mengatakan pihaknya bersedia menyetujui satu perpanjangan untuk melakukan perdamaian atau negosiasi ketika Mesir menengahi perundingan dengan delegasi-delegasi Israel dan Palestina mengenai penghentian perang yang telah meluluhlantakkan daerah yang dikuasai Hamas itu. Seorang juru bicara Hamas mengatakan faksi-faksi Palestina tidak menyetujui perpanjangan dari perundingan, tetapi akan terus melakukan serangan. Palestina menginginkan Israel menyetujui secara prinsip tuntutan-tuntutan termasuk pencabutan blokade terhadap jalur Gaza, pembebasan pertahanan dan juga pembukaan kembali satu pelabuhan laut. Sayap bersenjata Hamas mengeluarkan pernyataan pada Kamis malam memperingatkan para perunding Palestina untuk tidak menyetujui perpanjangan yang dijanjikan oleh Israel kecuali menawarkan konsesi-konsesi. Tidak ada tanda-tanda Israel melakukan langkah-langkah seperti itu, ungkapnya. Israel juga menegaskan bahwa pihaknya akan menanggapi dengan kekuatan penuh jika diserang dan seorang menteri mengemukakan prospek bagi dikuasainya kembali jalur Gaza. Israel akan bertindak dengan keras jika Hamas memulai kembalinya serangan, namun yang terjadi di lapangan memanglah serangan bertubi-tubi kembali yang dilakukan Hamas dengan roket-roket. Israel mengatakan jika 64 tentara Israel dan 3 warga sipil menjadi korban setelah serangkaian serangan roket oleh Hamas ke Israel. Kemudian dikabarkan berikutnya jika Israel menarik pasukan daratnya dari Gaza pada hari Selasa kemarin, segera setelah ada perundingan dimulai.